Karena iklan itu harus ketemu yang namanya satu matriks yang namanya konversi. Kalau konversimu bagus, iklanmu, trafficmu akan menambah omset. Ya, kalau konversimu jelek, iklanmu boncos, teman-teman. Makanya pengaruh kalau misal orang bilang iklan saya boncos, sebenarnya bukan karena iklannya tidak berhasil, tapi karena, nah teman-teman di sana ya. Jadi untuk iklan sendiri ini bisa di scale upin, ya, ya. Dan di sini teman-teman kalau di sini baca ada nama Yoas, ya, teman-teman pasti yang suka nonton YouTube-nya kita itu tahu ya. Namanya Yoas itu siapa? Yoas itu partner saya di Gaspol, ya. Jadi kita ada agensi untuk digital marketing ya untuk scale up namanya Gaspol. Ini Om Yowas itu partner saya. Jadi kalau saya bagian ngompor-ngomporin edukasi, Om Yowas yang di bagian back end yang membantu pantau satu-satu tokonya klien kita ya. Jadi kita agensi kecil loh teman-teman ya. Kalau ngomongin soal agensi di luar sana tuh banyak banget yang gede-gede. Kita bukan termasuk yang seperti itulah ya. Kita lebih niche. Kita tujuannya pengen bantu teman-teman buat skill up aja ya. Jadi em, ya ini saya skip-skip aja ya teman-teman karena banyak banget yang untuk ini supaya kita langsung ke topiknya aja. Jadi topik hari ini kalau yang baru baru join ini kita akan ngomongin iklan ya terutama di Shopee dan kita teman-teman lihat ya dari Februari ini sampai bulan ini bulan Oktober ya. Ini trafficnya dan penjualan masih bisa naik secara stabil dan itu anaknya Shopee teman-teman ya. Shopee itu teman-teman penjualan tuh stabil, either stabil stabil naik atau stabil turun. Nah, teman-teman tinggal pilih. Ya, sedangkan kalau jualan di TikTok, kalau saya lihat itu sebenarnya penjualannya itu lonjakannya itu luar biasa ya, lonjakan luar biasa. Ya saya juga nggak tahu kenapa, tapi menurut saya ini suatu hal yang pattern yang umum dan wajar karena ketika saya ngobrol dengan teman-teman dari China ya, mereka juga di sana bilang Douyin di sana juga seperti itu. Ya, jualan di Douyin di sana atau TikTok di sana ya, itu sebenarnya eh, untuk buang barang ya, buang dead stock atau yang kedua untuk flash sale barang baru. Bukan flash sale ya. Untuk branding lah ya. Jadi untuk memperkenalkan barang baru atau buang barang. Tapi untuk repeat, untuk pembelian reguler, itu ada di platform lain. Karena di TikTok itu, kamu harus jual barangnya lebih murah daripada platform yang lain. Supaya laku, ya. Supaya laku. Ya bermasalah ya. Udah ngancurin harga, ya. Terus kalau nggak lebih murah atau ini nggak rame ya. Tapi kalau buat buang barang karena TikTok ini powerful sekali, powerful sekali. Nah, tapi nanti ketika orang udah kenal di TikTok, karena TikTok kan sosial media ya, repeatnya di mana? Repeatnya di Shopee, ya, di Tokopedia, di Lazada. Makanya menurut saya empat-empatnya teman-teman harus punya dan harus kuat karena setiap ini punya satu niche yang dan juga target market yang berbeda-beda. Ya, ini kategori fashion anak kita juga masuk di sini ya, teman-teman ya. Jadi untuk setiap kategori ya bisa di scale up, teman-teman. Jadi nggak ada kategori yang nggak bisa di scale up. Cuma secara scale up-nya beda-beda. Jujur, Bedo, kita udah handle banyak sekali di agensi ya, banyak sekali kategori. Dari yang aneh-aneh sampai yang benar-benar, teman-teman. Ya, eh yang aneh-aneh apa ya? Banyak lah. Ya, banyak lah ya. Em, kita pernah handle, bukan aneh ya, ini spesifik ya. Kita pernah handle iklan untuk eh, perlengkapan untuk dentis, perlengkapan untuk dokter gigi. Jadi kita harus belajar kata kuncinya itu ilmu-ilmu kedokteran dari bahan-bahan perlengkapan dokter gigi ya. Jadi kita pun nggak tahu, tapi kita harus belajar ya. Kita pernah dapat klien juga yang mana ya? eh untuk alat-alat kebutuhan hubungan ya. Hubungan apa ya itu? Ya jadi itu juga kata-katanya juga harus khusus, caranya juga harus beda. Jadi tiap kategori itu memang beda-beda ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti nggak bisa diiklanin ya. Dan saat ini saya melihat ya untuk iklan memang setiap kategori unik. Tapi bukan yang nggak bisa. Ya, kuncinya kalau teman-teman mau gaspol lewat iklan manual, harus paham kata kunci apa yang mau digunakan. Oke, nah sekarang saya akan bahas beberapa mitos, teman-teman. Coba bantu saya di komen, ya, atau di
Di Zoom juga boleh di komen ya. Pertama ya, kalau teman-teman udah ngikutin dari tadi pasti tahu ya. Apakah beriklan pasti menambah omset? Nah, teman-teman coba, apakah iklan pasti nambah omset? Ya, iklan itu nambah omset atau enggak? Atau nambah boncos? Nah, ini saya nggak tahu ya. Apakah iklan pasti nambah omset nih, teman-teman ya? Coba ya. Coba ada yang bisa bantu. Apakah iklan nambah omset? Nah, teman-teman kalau di sini udah ngikutin dari tadi, ya tadi kan saya sempat sempat bahas di awal ya. Iklan itu tidak pasti nambah omset, ya. Iklan itu tidak pasti nambah omset, tapi yang pasti iklan nambah traffic. Nambah traffic pasti, omset nggak pasti. Karena iklan itu harus ketemu yang namanya satu matriks yang namanya konversi. Kalau konversimu bagus, iklanmu, trafficmu akan menambah omset. Ya, kalau konversimu jelek, iklanmu boncos, teman-teman. Makanya pengaruh kalau misal orang bilang iklan saya boncos, sebenarnya bukan karena iklannya tidak berhasil, tapi karena konversinya jelek, ya teman-teman ya. Nah, yang kedua nih, mitos kedua nih. Apakah iklan itu wajib, teman? Ya, mitos kedua nih ya, kita bahas ya. Apakah iklan itu wajib? Ya, oke, apakah iklan itu wajib? Kita wajib iklan nggak sih? Kita wajib iklan nggak sih? Atau ya percaya, oh kita organik aja jualannya. Kita jualan mah nggak perlu iklan-iklanan ya. Ngapain kita bakar duit buat iklan? Saya sayang ya, eman ya. Udah margin saya tipis ya kan, ngapain saya ngiklan? Apa iklan itu wajib? Apakah jualan tuh wajib ngiklan sekarang? Atau kita ada mesti cari hack-hack apa, black magic apa ya? Kita tadi ada yang bilang pakai FO aja ya supaya kita nggak usah ngiklan. Yang penting kita jualannya kita cari trik mana yang orang nggak tahu selahnya supaya kita bisa jualannya ramai terus. Ya, nah ya kalau menurut saya teman-teman ya iklan itu wajib teman-teman, wajib ya. Karena saya sendiri percaya kalau organik sudah mati tuh. Organic is dead, man. Ya, kalau mau jualan rame iklan, ya. Tapi bukan berarti kalau mau jualannya stabil-stabil ya, penting ada buat cukup ya. Sebenarnya nggak iklan ya, bisa sih, ya. Bisa. Cuma makin susah, percaya saya, makin susah ya. Cuma kalau teman-teman mau jualan rame, teman-teman wajib iklan, teman-teman. Wajib iklan, ya. Nah, yang terakhir ketiga, apakah ketika kita ngiklan, terutama yang manual, bid itu harus mengikuti rekomendasi daripada Shopee. Nah, kita bahas Shopee ya, teman-teman ya. Apakah ketika kita ngiklan, bid itu harus mengikuti rekomendasi dari Shopee? Ya, karena kalau misalnya kita ngikutin rekomendasi Shopee, rekomendasi dari Tokopedia, rekomendasi dari TikTok ada rekomendasi gak ya? Ada juga kali ya. Lazada juga ada rekomendasinya ya. Apakah harus mengikuti rekomendasi dari Shopee? Nih dari kacamata vintage bilang main 240 ya, trafficnya ribuan mantap ya. Tapi eh, menurut saya ya iklan itu nggak perlu mengikuti rekomendasi Shopee. Nah teman-teman harus mengikuti satu hitungan yang kalau saya bilang di kelas-kelas saya itu namanya max bid teman-teman. Cuma mungkin kita waktunya hari ini nggak cukup ya. Ya mudah-mudahan masih ada kesempatan di live berikutnya ya di Zoom berikutnya kita namanya max bid teman-teman. Itu ada hitungannya. Kalau teman-teman mau ngitung ya. Kalau udah tahu nggak perlu dihitung juga nggak apa-apa sih ya. Ya, ya, yang penting teman-teman tahu profitnya berapa dan jangan sampai iklannya boncos ya teman-teman ya. Oke. Nah, ada yang bilang saya ngikutin setengah dari Shopee. Ya, saya nggak tahu setengah dari Shopee-nya berapa ya. Shopee itu maksimal 12.000 loh. Kamu ngikutin setengah bisa 6.000 kadang-kadang ya. Rekomendasi dari Shopee kadang bisa sampai 12.000. Jadi itu hati-hati sekali. Kalau misalnya mau ngiklan itu, menurut saya tidak perlu mengikuti rekomendasi, tapi teman-teman harus ngitung sendiri. Ya, pertanyaan keempat. Apakah iklan pasti boncos? Ya, apakah iklan pasti boncos? Nah, ya, teman-teman, ya, kalau untuk bid tadi, teman-teman bisa cek di data pinter. Teman-teman bisa cek di data pinter, nanti teman-teman di sana lihat, ya, ada namanya fitur Ad Spy, teman-teman. Nah, di Ad Spy ini, ya, ini adalah fitur yang memang
kakaknya dari fitur Lucy AI. Lucy AI kan kita robot buat beriklan ya. Kalau AdSpy ini, teman-teman bisa ngelihat ya, kata kunci yang ada di Shopee, itu rekomendasi bidnya berapa. Sesuai dengan yang dibid oleh kompetitor kita. Jadi teman-teman cari kata kunci kita, misalnya kemeja batik. Nanti kita lihat bidnya berapa. Si kompetitor A bidnya berapa untuk kata kunci itu. Dan dia pakai kata kunci apa. Persentase kliknya berapa. Ya, terus juga dia punya konversi berapa. Itu ngeri banget, teman-teman. Ya, terutama kalau misalnya dia pakai iklan manual, bitnya itu akurat. Teman-teman penasaran, coba cek aja di datapinter.com ya. Itu di sana saya juga udah sering bedah daripada klien-klien dan saya cek dari dashboardnya dia. Saya cocokkan sama dashboard Data Pinter. Itu lumayan akurat, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa cek itu minimal untuk tahu bitnya kompetitor berapa. Ya, jadi itu bisa. Nah, apakah iklan ini pasti boncos atau enggak? Ini tergantung. Tergantung apa konversi tadi ya. Nah, apakah GMV Max atau iklan otomatis lebih boros? Ya, ini mitos berikutnya. Apakah kita kalau pakai GMV Max atau iklan otomatis, ini lebih boros daripada manual? Nah, teman-teman coba bantu saya. Apakah GMV Max-mu sekarang lebih boros daripada manual? Ya, ya. Apakah GMV Max-mu lebih boros daripada manual? Nah, ini juga tergantung, teman-teman. Tergantung. Karena saya banyak sekali, ya, teman-teman yang saya ketemu itu pakai GMV Max bilang, wah, di awal-awal irit, Om. Ya, di awal-awal irit saya ngiklan pakai GMV Max, ya. Saya tadinya ROAS-nya kagak dapat segini, sekarang sejak pakai GMV Max, dapat. Ya, dapat. Ya, apalagi yang udah ngikut dari awal-awal GMT Max ada kan di bulan Juli ya. Di bulan Juli kemarin GMT Max-nya ada ya. Nah, tapi ya makin ke sini saya tuh makin sering dengar kalau GMT Max itu boncos. Ya, saya makin sering dengar kalau GMT Max itu boncos. Nah, teman-teman ya. Nah, GMT Max itu boncos. Jadi teman-teman jangan hanya bergantung sama satu jenis iklan. Ya, jangan hanya eh, ngeset iklan lalu tiba-tiba teman-teman tinggalin. Karena iklan itu dinamis sifatnya. Ketika GMT Max baru keluar, itu bagus banget. Ya, tapi sekarang-sekarang itu lebih mendekati realita. Ya, jadi menurut saya iklan otomatis atau GMT Max itu tergantung lebih boros atau enggaknya. Ya, tapi kalau dari saya kita di Gaspol ya, kita pakainya manual. Karena kita pengen scale up, teman-teman. Ya, seperti saya sudah jelaskan di awal, kalau JB Max sulit untuk scale up. Ya. Nah, mitos berikutnya. Apakah saldo iklan mempengaruhi traffic, teman-teman? Apakah kalau saldonya ada ratusan juta, traffic yang dikasih juga lebih besar? Ya. Saldo iklanmu kalau gede, apakah iklannya dikasih lebih besar? Ya. Jadi ada yang percaya bahkan sampai top up sampai puluhan juta, ratusan juta. Ini kayak taruh deposito di Shopee, teman-teman. Deposito di marketplace ya, supaya dikasih trafficnya dijagain. Ya, karena mereka kayaknya mau menunjukkan kemampuan kalau ini udah jadi nasabah prioritas ya, teman-teman ya. Soalnya saldonya gede ya. Nyimpennya di depositonya marketplace ya. Banyak kayak gini ya. Ya banyak yang sultan ya. Saya kalau ketemu seller udah ratusan juta ya nggak ditarik juga ya. Saya juga bingung ya. Memang nggak perlu duit mungkin ya. Sultan jualan ya. Nah tapi apakah saldo ads-nya yang gede mempengaruhi traffic iklan? Dan jawabannya tidak ya. Jadi saldo ads yang gede ini nggak membuat trafficmu lebih kencang. Tapi yang lebih kencang ini yang mempengaruhi adalah bid. Jadi sekali lagi kalau teman pakai fitur AdSpy, teman bisa lihat bidnya di data pinter ya. Bisa melihat bidnya. Nah teman-teman berikutnya ya. Apakah status seller, ya, apakah itu seller mall, atau star seller, atau seller biasa, ini memengaruhi iklan, teman-teman? Ya, apakah status seller itu memengaruhi iklan? Ya, kalau kita udah mall, apa iklan kita akan lebih diprioritaskan, ya, daripada iklan yang bukan mall, ya. Kalau teman-teman memang seller yang nggak star seller, apakah akan dikasih tingkat yang lebih bawah? Ya, jadi apakah status seller kita ini akan memengaruhi iklan kita, ya, ya. Jadi ini bukan saya bingung maka saya nanya ya.
Kan saya lagi tanya jawab ya. Ini untuk men-trigger kita sama-sama mikir, ya, ya, men-trigger kita sama-sama mikir. Nah, jadi jawabannya ya adalah secara konversi itu pengaruh. Teman-teman sekarang kalau saya tanya, teman-teman kenapa harus jadi seller mall dibandingkan dengan star seller? Ini banyak banget yang nanya ya, Om saya harus jadi seller mall nggak sih? Saya bilang, kamu bayar 5% worth it nggak? Ya, karena mall itu, dan mall ini akan naik lagi ya bulan ini ya. Fee untuk mall naik. Kalau seller biasa udah 12% sama gratis ongkir, mall itu sekitar tambah 5%. Sekarang udah 15, nanti bulan ini naik lagi sekitar 2%. Jadi kurang lebih 5% bedanya. Jadi kalau misalnya start 12, mall bisa 18%. Nah, apakah selisih 5% itu worth it atau enggak? Ya, ini tergantung kategori dan tergantung strategi kita buat jualan. Teman-teman kalau jualan barang-barang yang perlu trust, teman-teman kalau jualan barang-barang yang perlu satu branding, yang bisa membuat kamu antara bisa jualannya konversi tinggi atau enggak, itu wajib mall. Karena mall itu sangat membedakan konversimu dengan yang star. Kalau untuk produk tertentu. Tapi kalau misalnya untuk produk fashion, ya, untuk produk-produk yang memang barang-barang yang memang umum, yang kamu nggak ada mereknya juga, ya, yang penting murah istilahnya ya. Kalau nggak murah nggak dibeli sama orang. Nah, itu mungkin mallnya tidak perlu, ya, menurut saya belum perlu. Jadi mall atau nggak mall itu tergantung dari kategori dan strategimu jualan, ya. Dan apakah harganya sensitif banget di kategorimu, ya? Karena saya banyak banget case dari teman-teman yang setelah naik mall juga omsetnya akan naik naik pesat karena konversinya bagus. Teman-teman bayangin kalau kita beli barang-barang yang perlu SNI, barang-barang yang perlu barang-barang elektronik ya, atau barang-barang yang memang ada BPOM-nya ya, perlu BPOM, perlu izin resmi ya. Itu kalau mall bagus sekali. Kalau beli dari nggak mall ya, walaupun udah ditulis SNI, BPOM dan sebagainya, mungkin ada sedikit keraguan, teman-teman. Jadi mall nggak mall itu pengaruh banget, teman-teman. Dan itu pengaruh ke iklan karena pengaruh ke konversi daripada produk itu sendiri. Ya. Nah, apalagi yang mengaruh daripada ini? Tentunya kesehatan tokomu. Ya, kalau tokomu kena penalti, ya, kalau tokomu itu nggak sehat, jawab chat lama, ya, kirim barang lama, juga kamu reviewnya jelek, ya, penjualan per 7 hari terakhir, 30 hari terakhir itu juga kurang gitu bagus, ya. Kalau tokomu itu star sellernya sering kosong, ya kan, sehingga organik tokonya juga pengaruh. Ini akan menyebabkan iklanmu kurang efektif, ya. Kalau misalnya kamu ini di tokonya itu banyak spam judulnya, ini juga pengaruh. Ya, ya. Kalau misalnya ada review jelek di produkmu juga ini akan mengaruh. Jadi ada banyak hal yang mengaruhi daripada organik dari tokomu, ya. Dan status seller juga salah satu yang mengaruh daripada iklan. Nah,